Di balik senyuman, seorang anak bernama Arif yang menjadi korban bullying di sekolahnya. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dan kecil, sehingga membuat Arif menjadi sasaran teman-temannya yang suka menghina. Setiap hari Arif harus menghadapi dan mendengar hinaan dan lelucon dari teman-temannya dengan sebutan yang tidak pantas. Arif merasa sangat tertekan dan tidak berdaya. Ia hanya bisa diam dan menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyumannya itu. Suatu hari, Arif menemukan sebuah buku di perpustakaan sekolahnya. Buku itu ternyata berisi tentang kisah-kisah orang yang berhasil mengatasi bullying. Arif membaca buku itu dengan penuh semangat. Ia merasa termotivasi oleh kisah tersebut. Keesokan harinya, ketika Arif sedang berjalan di lorong sekolah, Arif tanpa sengaja menyenggol teman yang suka membulinya itu. Tanpa memberikan kesempatan untuk membicarakan yang sebenarnya, teman-teman yang suka membuli Arif menganggap Arif sengaja melakukannya. Teman-teman yang suka membulinya itu langsung memukuli Arif. Arif harus menghadapi ancaman, ejekan, pukulan dari teman-teman kelasnya. Arif merasa terpojok dan tidak punya tempat untuk berlindung. Hari demi hari, Arif semakin tidak berdaya. Dia merasa takut untuk pergi ke sekolah. Hasil belajarnya semakin menurun. Dia merasa bahwa hidupnya tak ada artinya lagi. Pada suatu hari, ketika dia terjebak di sudut lorong sekolah dengan teman-teman yang suka membulinya itu mengancamnya, Arif memutuskan berani berbicara. "Aku tidak sama sekali berniat menyakiti kalian, tetapi kalian terus-menerus menyakitiku. Tolong hentikan semua ini." Namun teman-temannya itu tertawa meremehkan omongan Arif. Keesokan harinya, Arif tidak sekolah dengan alasan sedang sakit. Padahal Arif tidak sakit, ia hanya takut untuk datang ke sekolah karena perlakuan teman-temannya itu yang tidak baik. Arif pergi ke psikolog untuk mengetahui kesehatan mental dan fisik dirinya. Ternyata hasilnya itu sangat buruk. Mental dan fisiknya sangatlah tidak baik. Dalam beberapa waktu, Arif belum masuk sekolah. Dia berdiam diri di kamarnya untuk membantu kesehatannya agar seperti semula lagi. Meskipun prosesnya itu tidak mudah, Arif berusaha menguatkan dirinya untuk bangkit dan sembuh. Beberapa minggu kemudian, Arif masuk sekolah seperti biasanya. Lagi dan lagi teman-temannya itu kembali membuli Arif. Dia hanya bisa terdiam dengan perlakuan teman-temannya itu. Saat Arif sedang belajar, teman-temannya berusaha mengganggu Arif. Teman-temannya merobek buku Arif. Arif tidak bisa melawan. Teman-temannya yang membuli pun tertawa dan mengejek Arif dengan ucapan, rasain tuh dasar culun, kurus." Arif hanya bisa diam dan sabar menghadapi kelakuan teman-temannya. Pada saat pulang sekolah, Arif diam di kamar mengurung dirinya dan merasa sedih karena setiap hari ia dibuli oleh teman-temannya. Merasa bahwa dirinya sangat lemah dan penakut, dia merasa bahwa dirinya akan terus-menerus seperti ini. Dia pun menangis karena sudah tidak kuat menahan tangisnya untuk yang sudah dihadapi dan dialaminya. Keesokan harinya, Arif kembali diganggu oleh teman-temannya. Kali ini teman-temannya berusaha memukuli Arif, namun ia berusaha untuk melawan teman-temannya. Tapi teman-temannya itu menertawakan seakan-akan meremehkan Arif, dan teman-temannya mengejek dan meneriaki di telinganya dengan ucapan, "Kau itu kurus, kecil, bodoh." Kemudian teman-temannya menertawakan dan memukuli Arif. Dia terus-menerus terdiam, tidak melawan perlakuan temannya. Dia tidak percaya bahwa temannya memang sekejam itu. Keesokan harinya, Arif kembali tidak sekolah. Dia merenung memikirkan nasib di sekolah yang selalu menjadi sasaran bully di kelasnya. Dia memikirkan apa yang akan terjadi jika terus-menerus diam dan tidak melawan perlakuan temannya itu. Dia menangis seorang diri di kamarnya, sehingga ia sampai tertidur lelap dengan perasaan yang sakit itu. Pagi harinya, dia memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah. Dalam beberapa waktu ke depan, untuk menenangkan dirinya dalam beberapa waktu ini, Arif bertanya kepada dirinya sendiri apakah dia bisa melawan atas perlakuan teman-temannya yang tidak senonoh itu.
Sudah berbulan-bulan Arif tidak pergi ke sekolah. Keadaannya semakin tidak membaik. Kondisinya hari demi hari semakin buruk. Arif kehilangan semangat untuk dirinya. Beberapa hari kemudian Arif pergi ke psikolog lagi dan benar saja memang kesehatan dan tubuhnya itu sangatlah buruk. Ia semakin kehilangan semangat untuk sembuh. Ia kehilangan dirinya yang dulu, yang penuh semangat dan ceria, kini hilang. Setelah sampai di rumah, Arif merenung kembali. Dia memikirkan bagaimana caranya agar ia seperti dulu lagi. Malam pun tiba, dia menangis jadi-jadinya karena dirinya itu gagal untuk sembuh seperti dulu lagi. Dia terus-menerus menangis tanpa henti. Dia memikirkan segala cara agar dirinya penuh semangat kembali. Dan saat itu dia berusaha meyakinkan kembali dirinya bahwa akan bisa seperti dulu lagi. Pagi harinya, dia memutuskan untuk kembali bersekolah seperti biasanya. Saat ia sampai di kelas, teman-teman yang suka membuli itu ternyata tidak sekolah. Arif merasa tenang karena hari ini tidak akan ada yang mengganggunya. Arif menjalani kegiatannya di sekolah dengan senyuman dan tanpa gangguan. Bel istirahat pun berbunyi. Arif beristirahat dan pergi ke kantin. Setelah ia membeli makanan, ia kembali ke kelas dan memakan makanannya itu seorang diri. Arif pun pulang ke rumah. Dan dia pun mengganti pakaiannya, lalu dia berpikir andai saja sejak awal dia tidak menerima perlakuan dan perkataan temannya yang tidak senonoh itu. Arif pun berbaring di tempat tidurnya dan ia pun tertidur. Pagi harinya, Arif siap-siap untuk berangkat ke sekolah dan meyakinkan dirinya akan bisa melewati hari ini. Sesampainya di sekolah, Arif langsung menuju ke kelasnya dan ternyata guru kelasnya itu tidak masuk. Arif pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Ternyata ia membaca buku yang pernah ia baca tentang orang yang berhasil mengatasi bullying. Keesokan harinya, ketika Arif sedang berjalan di lorong sekolah, teman-temannya membuli Arif lagi. Ia menatap teman-temannya dengan berani dan berkata, "Kalian tidak boleh menyakitiku lagi. Aku tidak akan membiarkan kalian terus menyakitiku." Teman-temannya tertawa mendengar ucapan Arif. Namun ada salah satu dari mereka yang terkejut melihat keberaniannya. Saat Arif di kelas, tiba-tiba temannya yang suka membulinya menghampiri Arif dan berkata, "Aku mau minta maaf atas perlakuanku kepadamu." Arif menjawab, "Aku akan memaafkanmu." "Dan siapa namamu?" Temannya menjawab, "Namaku Ridwan dan aku ingin berteman denganmu. Apakah kau mau?" "Ya, aku mau berteman denganmu," kata Arif. Mereka pun berteman dengan baik tanpa adanya dendam di antara mereka.